Sahkah transaksi penggadaian sebagaimana keterangan di atas? Jawabannya, terjadi perbedaan pendapat. Namun menurut mayoritas ulama tetap dihukumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Pada pembahasan pertemuan kali ini, beberapa hari yang lalu ada santri atau khaddam Al-Qadiri menanyakan kepada saya, Gus, bagaimana yaitu sawah biasanya yang terjadi di masyarakat itu kan gaden sawah atau pegadaian sawah, gadai sawah itu loh. Lalu sengaja tidak saya jawab dulu karena saya perlu referensi yang sangat, karena ini terjadi masalah polemik yang sangat istilahnya yang sangat terkesan membingungkan kadang. Saya ingin mengambil dalil-dalil yang istilahnya bisa diambil untuk kita terapkan sehari-hari dalam permasalahan sawah tersebut. Baik, pada dasarnya rohan ini kan gadai. Gadai itu kan kalau dalam kitab-kitab fikih klasik itu kita meminjam uang atau barang tapi berupa jaminan. Nah, itu harus ada jaminan. Sedangkan kalau untuk masalah sawah, di sini dimasuk hutang dengan syarat menggarap tanah atau menggarap sawah. Karena kebutuhan yang sangat mendesak, anggap saja Pak Zuhri dengan Pak Udin. Pak Zuhri berhutang uang kepada Pak Udin. Keduanya sepakat sawah milik Pak Zuhri boleh digarap. Boleh digarap oleh Pak Udin dan tidak boleh diminta kembali sebelum hutangnya dilunasi. Bagaimana hukum transaksi hutang tersebut? Jawabannya di sini, hukumnya tidak sah dan haram karena terdapat syarat memberi manfaat pada pihak pemberi hutang. Namun jika syarat tersebut tidak terjadi dalam akad fi ghairi sulbil aqdi, di selain luar akad, maka hukumnya makruh, tidak sebatas haram. Jadi ada syaratnya, masih mensyaratkan itu yang menjadi tidak boleh. Keterangan ini saya ambil dari Fathul Mu'in. Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin. Kalau I'anatul Talibin ini karangan Syekh Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatauddin Al-Bakri. Saya pernah mengaji ini ketika di Lirboyo Kediri. Kemudian Fathul Mu'in ini karangannya Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibar, India. Jadi hukumnya tidak sah dan haram karena terdapat syarat memberi manfaat pada pihak pemberi hutang. Namun jika syarat tersebut tidak terjadi dalam akad fi ghairi sulbi uqdi, tidak terjadi dalam akad, maka hukumnya makruh, tidak sampai batas haram. Ini saya bacakan, wa ammal qardu bi syartin jarri naf'in limukridin. Limukridin ini bagi orang yang menghutangi. Fa fasidun li khabarin kullu qardin jarri manfaatan fa huwa riba wa jabaru dha'fahu maji'u maknahu anjam'i minas sahabati minhul qardu liman yasta'jiru milkahu ay masalan yaktiru min qimati li ajlil qardi in waqa'a dzalika syartan in huwa hina idzin haramun ijma'an wa illa kuriha indana wa haramun inda katsirin minal ulama qalahu as-subki. Tuh. Kemudian menggunakan barang gadaian bagaimana? Karena menjadi kebiasaan, sudah anggap setiap ada penggadaian, barang gadaian harus rela dimanfaatkan oleh orang lain, terutama oleh pihak penerima gadai. Sekalipun pada waktu transaksi tidak ada kesepakatan. Misalnya saya menggadaikan ini, ya kita harus rela kalau barang itu digunakan oleh
yang menerima gadai itu, karena kita kan menggadaikan barangnya. Sahkah transaksi penggadaian sebagaimana keterangan di atas? Jawabannya, terjadi perbedaan pendapat. Namun menurut mayoritas ulama tetap dihukumi sah, karena tradisi masyarakat tidak dianggap sebagai syarat dalam transaksi tersebut. Keterangan ini saya ambil dalam Al-Asbah wan Nadhair. Kalau dalam di kitab saya karena cetakan Haramain, jadi halaman 100 lah. Wa minha law amma fin nasi i'tiyadun ibahata manafi'in rahni lil murtahin fahal yunazzalu manzilata syartihi hatta yafsadur rahnu. Murtahin ini orang yang yang menerima gadai istilahnya. Yafsadur rahnu qala al jumhur la wa qala al kuffal. Na'am. Baik. Jadi menggunakan barang gadaian di sini terjadi perbedaan pendapat. Namun menurut mayoritas ulama tetap dihukumi sah, karena tradisi masyarakat tidak dianggap sebagai syarat dalam transaksi tersebut. Itu keterangan yang singkat itu mudah-mudahan semakin menambahkan wawasan kita terhadap kegiatan kita sehari-hari. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.